Mari kita tinggalkan pabrik mebel sejenak dan beralih ke liga yang jauh lebih brutal. Di slide ini, kita dihadapkan pada manuver kapitalisasi nyata dari maskapai raksasa kita yang membeli simulator pesawat Airbus A320 pada Maret 2023. Jika Anda membedahnya secara teknis, simulator penerbangan pada dasarnya adalah perwujudan tertinggi dari mahakarya multimedia interaktif dan motion design, sebuah mesin rendering visual raksasa yang digabungkan dengan hidrolik fisik untuk menciptakan realitas buatan yang sempurna. Namun, di mata seorang direktur keuangan, mesin ini bukanlah sekadar alat canggih. Ini adalah instrumen penghemat arus kas yang masif. Daripada membakar aftur sungguhan dan mempertaruhkan pesawat komersial bernilai triliunan untuk melatih para pilot, maskapai membekukan kas mereka ke dalam wujud aset tetap ini. Pertanyaan akuntansi yang mematikan di sini bukanlah sekadar berapa harga di kwitansinya. Tantangannya adalah bagaimana kita menakar dan mengkapitalisasi seluruh biaya turunannya, mulai dari ongkos angkut udara antar benua, instalasi perangkat lunak simulasi, hingga kalibrasi presisi visualnya, sebelum mesin raksasa ini diakui secara sah di dalam neraca perusahaan. Mari kita bedah rincian 54 miliar rupiah ini. Disinilah banyak praktisi amatir terjebak ilusi angka. Mereka mengira harga aset hanyalah nilai faktur pembelian murni dari pabrikan, yakni 50 miliar rupiah. Namun, standar akuntansi PSAK 16 memaksa kita melihat realitas ekonomi yang jauh lebih brutal. Tanpa membayar bea masuk 2 miliar, perangkat canggih ini akan menjadi besi tua di pelabuhan. Tanpa ongkos transportasi 500 juta, simulator ini tidak akan pernah menyentuh lantai hanggar. Dan yang paling krusial, tanpa biaya instalasi serta uji coba presisi sebesar 1,5 miliar, mahakarya teknologi ini hanyalah tumpukan perangkat keras mati yang tidak layak pakai. Seluruh biaya tambahan senilai 4 miliar rupiah ini diharamkan untuk dicatat sebagai beban operasional tahun berjalan. Mereka wajib dikapitalisasi. Mengapa? Karena akuntansi memegang prinsip bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi agar siap beroperasi adalah bagian tak terpisahkan dari nilai nyawa aset tersebut. Angka mutlak 54 miliar inilah yang akan dikunci di dalam neraca maskapai. Mari kita bedah anatomi dari keputusan klasifikasi aset 54 miliar rupiah ini. Di layar Anda, poin pertama sekilas terlihat seperti deskripsi sepele, namun secara hukum akuntansi, ini adalah fondasi absolut. Pernyataan bahwa simulator ini dibeli murni untuk pelatihan internal dan bukan untuk diperdagangkan adalah garis demarkasi mutlak yang menyelamatkannya dari jebakan klasifikasi persediaan atau inventory dan menguncinya secara sah ke dalam takdir aset tetap di bawah PSAK 16. Selanjutnya, kita dihadapkan pada vonis finansial berdurasi 1 dekade. Umur manfaat 10 tahun ini bukanlah sekadar tebakan usia fisik mesin, melainkan batas kedaluarsa nilai ekonomis dan relevansi teknologinya di industri aviasi yang bergerak sangat agresif. Sebagai konsekuensi logis dari investasi tingkat korporat ini, hukum kapitalisasi biaya tidak memberikan ruang toleransi. Seluruh aliran dana tambahan, mulai dari tarif impor, logistik transportasi, hingga kalibrasi instalasi, diharamkan untuk dicatat sebagai beban operasional yang akan merusak laba tahun berjalan secara artifisial. Mereka wajib dilebur dan dikristalisasi menjadi satu kesatuan nilai perolehan, karena tanpa serangkaian pengorbanan finansial tersebut, mahakarya simulator ini tidak akan pernah menyentuh status siap beroperasi. Mari kita terjemahkan nilai perolehan 54 miliar rupiah ini ke dalam bahasa eksekusi finansial. Di layar Anda, terdapat 2 skenario pencatatan yang membedakan pola pikir seorang kasir dengan seorang arsitek keuangan. Skenario pertama, pembayaran tunai penuh adalah manuver yang secara operasional sangat kejam.
Sama halnya ketika Anda membakar seluruh anggaran produksi studio untuk membeli workstation rendering tingkat dewa atau lisensi perangkat lunak motion graphics secara kontan. Aset fisiknya memang langsung Anda kuasai 100%, tetapi likuiditas harian proyek Anda seketika lumpuh karena kehabisan darah. Namun, perhatikan kejeniusan bermanuver di skenario kedua. Dengan menstrukturkan pembayaran menjadi 60% tunai dan 40% kredit, maskapai ini berhasil mendaratkan aset raksasa yang persis sama ke dalam sisi debit neracanya. Namun mereka sukses menyelamatkan 21,6 miliar rupiah uang tunai sebagai cadangan napas perusahaan. Di sisi kredit, memunculkan akun hutang pada pembelian aset skala besar bukanlah sebuah aib bisnis, melainkan taktik leverage atau pengungkit strategis. Jurnal ini adalah bukti matematis bahwa mengakuisisi infrastruktur raksasa tidak harus diakhiri dengan mengorbankan keamanan arus kas perusahaan. Mari kita kunci fondasi hukum dari segala transaksi raksasa yang telah kita bahas sebelumnya. Di layar Anda tertera definisi aset tetap yang bagi mahasiswa awam mungkin sekadar teks akademis untuk dihafal. Namun, bagi seorang arsitek keuangan, kalimat ini adalah filter pertahanan neraca yang absolut. Perhatikan frasa tidak untuk dijual kembali dan manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun. Ini adalah batas demarkasi yang tegas. Jika Anda membeli 100 unit komputer berspesifikasi tinggi untuk dijual besok pagi, itu murni persediaan dagang. Tetapi jika komputer itu dieksekusi oleh tim motion designer atau animator Anda untuk memproduksi karya komersial selama 5 tahun ke depan, wujudnya bermutasi menjadi aset tetap. Lebih jauh lagi, standar PSAK 16 memberikan 2 syarat pengakuan yang sangat kejam: kepastian manfaat masa depan dan keandalan ukuran biaya. Sehebat apapun sebuah infrastruktur atau mesin yang Anda beli, jika Anda tidak bisa membuktikan bahwa alat tersebut akan memompa aliran kas masuk ke perusahaan, atau jika Anda kehilangan bukti biaya perolehannya, maka secara hukum akuntansi, kekayaan itu fiktif. Mesin tersebut haram diakui di neraca, dan seluruh pengeluarannya wajib dibuang sebagai kerugian operasi detik itu juga.